3G, jenis, jadwal, dan jumlahnya. Dan yang keempat 3G. ya, kepatuhan minum obat. Selesai. Jadi mudah-mudahan itu akan tidak terjadi diabetes, tapi juga untuk diabetes supaya dicegah, supaya tidak membebani masyarakat. Membebani keluarga. Membebani keluarga. Akhirnya membebani Indonesia. Iya. Halo, selamat pagi sahabat Lampung Pos. Apa kabar? Tetap sehat ya. Tetap semangat seperti kami pada pagi hari ini menjumpai kalian semua dalam keadaan yang sangat sehat, sangat bugar. Kita kembali dalam podcast Ayo Sehat Lekas Berobat. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu. Dialah Wakil Rektor 1 Umitra Dr. Endang Budiati MK. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Sehat. Sehat, semangat ya Bu ya? Semangat. Semangat. Hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Dokter. Apa Ibu Dokter nih saya jawab sapanya nih? Karena urusan dan kesehatan. Sama-sama berat soalnya dokter sama dokter ini sama-sama sulit mendapatkannya ya kan sahabat Lampung Pos. Dokter aja lah. Ibu dokter saja, ya, baik ya. supaya sesuai dengan podcast kita ya Ibu dokter. Ibu dokter, kata ada ungkapan bahwa cukuplah senyummu yang manis, darahmu jangan, katanya gitu ya. Jadi saat ini memang banyak sekali masyarakat yang mengidap darah manis atau kencing manis atau biasa disebut diabetes. Ada data dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan bahwa saat ini sekitar 19,5 juta orang di Indonesia hidup dengan diabetes. Bahkan angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Hal ini membuat penyakit kronis ini termasuk dalam 3 besar penyakit kematian di Indonesia. Dan Menteri Kesehatan itu menyatakan bahwa screening diabetes memang perlu ditingkatkan untuk mengurangi biaya perawatan. Jadi memang sekarang banyak pengidap diabetes dan trennya akan terus naik jika tidak ada antisipasi dengan langkah-langkah strategis. Begitu ya Ibu Dokter ya. Betul. Lalu bagaimana kiat agar para penderita diabetes tetap bisa menikmati hidupnya dengan baik, bahkan meningkatkan kualitas hidupnya. Kita akan membahasnya bersama Ibu Dokter pada pagi hari ini. Ibu Dokter, sebenarnya diabetes itu penyakit yang seperti apa sih? Karena memang disebutkan bahwa diabetes itu adalah ibu dari segala macam penyakit. Demikian ungkapannya. Apakah itu benar Ibu Dokter? Silakan. Ya, memang untuk diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis. Oke. Penyakit kronis yang terjadi dengan adanya penumpukan gula darah akibat dari gangguan hormon insulin. Akibat dari gangguan hormon insulin itu, maka penyerapan gula darah itu akan terganggu. Karena fungsi daripada hormon insulin itu adalah sebagai membantu untuk penyerapan kadar gula yang kita makan. Itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kadar gula yang kita makan tidak diserap, akhirnya akan terjadi gangguan metabolisme kita seluruh tubuh dari mulai kepala sampai kaki. Oke. Jadi maka itu benar kalau dikatakan B adalah ibu segala penyakit karena ada gangguannya di situ. Kalau kita makan terus kita nggak diserap akan menjadi lemes, mual, pusing, muntah. Itu ada gejala-gejala dari diabetes mellitus. Dan sebetulnya gejala yang paling jelas kalau kita seseorang mengidap gejala awal itu adalah banyak makan, banyak minum, dan juga banyak kencing. Jadi yang kita makan, kita minum tidak diserap, akan dikeluarkan lagi. Karena ada gangguan di hormon insulinnya, dan hormon insulin itu diproduksi oleh kelenjar yang namanya kelenjar pankreas. Baik. Maka itulah sebetulnya kalau bilang ibu ya ibu. Bukan ibu lagi kalau saya bilang itu, neneknya atau kakeknya dari semua penyakit itu sebetulnya itu ya. Begitu itu ya Ibu Dokter ya. Dan jadi penyebabnya adalah kelebihan gula tadi yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Iya, gula itu yang dimasuk kita, yang makan. Kan kita makan ya setiap hari, ada karbohidrat, betul, ada lemak, protein. Tapi gula yang itu tidak bisa diserap. Karena yang menyerap itu, yang membantu fungsi menyerap itu adalah insulinnya. Gangguan dari pankreasnya. Seperti itu sebetulnya. Pankreasnya terengah-engah untuk terengah-engah. Bisa karena infeksi, bisa karena ada tumor, bisa ada karena kelainan-kelainan yang lain gitu loh sebetulnya. Gitu. Dan memang penyebabnya adalah lifestyle ya Bu ya. Makanan tadi. Ya.
Sebetulnya penyebab dari itu ada bermacam-macam, Mbak. Bermacam penyebab dari diabetes mellitus. Karena ini penyakit tidak menular ya, termasuk penyakit kronis. Kita penyebab penyakit itu ada 3. Ada yang namanya agent. Agentnya itu karena kalau penyakit menular dengan ada biologika. Tapi yang ini adalah karena gangguan daripada insulin, hormon pankreasnya. Yang kedua adalah tentang manusianya. Faktor manusia itu adalah seperti 1, umur di atas 45. Rentan ya Bu ya? Rentan, pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah, faktor keturunan. Itu ada. Keturunan itu ada? Ada. Dari kalau keturunan turunnya diabetes, silang atau turun linear langsung, gitu Bu? Turun langsung. Ya, turun dari bisa ada Oh. kakeknya. Jadi turunnya langsung. Ke sebelah juga bisa. Kan kalau sebelah kan ini ya, Oh ya, saudara. sebelah ya istilahnya Bu, bukan silang ya Bu ya? Ya bukan sebelah. Tapi kalau misalnya ke istri tidak, suami Iya. tidak. Tetapi terus ke bawah. Oke. Dari kakek, ibu, anak gitu ke bawah. Nah itu keturunan. Apakah penularan keturunan itu langsung Bu? Misalnya dari usia si anak Ya. sejak muda atau memang tadi masuk di usia rentan baru kena Bu? Jadi kalau misalnya kita itu ininya keturunan bisa langsung ya. Keturunan daripada itu salah satu faktor keturunan. Jadi kalau faktor keturunan itu kan ada gennya yang itu, Iya. yang selnya itu yang ada membawa daripada diabetes mellitus gitu ya. Terus misalnya satu ada lagi faktor yang lain, misalnya ibu hamil yang besar, Oke. anak di atas 4 kilo. Nah itu juga. Terus ini kalau yang lingkungan ya lifestyle kita, perokok, alkoholisme, makan terlalu banyak, orang obesitas itu. Alkoholisme itu bisa menyebabkan diabetes Bu? Ya, alkoholisme kan merusak dari ini kan, merusak pembuluh darah. Betul. Jadi kalau merusak pembuluh darah dengan itu akhirnya juga akan bisa merusak pankreasnya. Merokok juga ya Bu ya? Ya merokok. Nah, Tiap jadi narasumber pokoknya yang datang ke sini pasti ngomongnya ngerokok itu bahaya Bu. sama alkoholisme ya. Betul. Di apapun penyakitnya Ibu ya, pembahasannya. Seperti di minggu lalu itu membahas tentang stunting. Iya rokok juga Bu Iya, yang memang. dibahas Bu oleh Karena Rektor Iya. Malahayati minggu Iya. lalu. Karena memang seperti itu. Karena Ayo ya, rokok itu merusak. Sahabat Lampung Pos yang merokok ya, coba didengar ini. Semua narasumber di podcast Ayo Sehat bilang tidak boleh merokok ya. Ya betul. Abang-abang kameramen ya, Ya betul. nggak boleh sebatang juga ya Bu Dokter ya? Nggak. Big no. Jadi karena Mengganggu kesehatan, mengganggu kan kita kantong. punya ini kan peraturan ini kan Perpres tentang KTR, Iya, kawasan tanpa rokok. betul. Nah itu yang harus kita penuhi. Tapi masih banyak yang bandel ya Bu ya. Oh, banyak. Dan itu memang itu kan kita juga sebetulnya itu untuk salah satu merokok, mengapa menghabiskan uang. Kayaknya nanti kita nih bahas satu segmen tentang rokok ya. Ya, Karena memang ada ada garis merah Ya, benang merahnya semua. Bu. Betul. Semua. Jadi merokok itu sebetulnya merokok itu Mbak bukan ini aja, bukan untuk penyakit itu aja. Yang paling takutkan sebetulnya itu adalah mengganggu gangguan infertilitas. Ayo, infertilitas nih. Ya. Berat ini bawaannya nih. Benar itu karena gangguan di pembuluh darah kan. Iya. Nah, gangguan pembuluh darah dan akan mengganggu daripada itu. Segitu besar dampaknya tapi masih pada bandel ya Bu ya. Kalau misalnya mungkin kalau kanker paru, kanker yang lain itu masih bisa diobati. Tapi yang paling takut sebenarnya saya itu sama gitu, infertilitas. Selesai keturunanmu. Ya udah berhenti. Bukan itu saja, impotensi ya. Coba kameramen tenang dulu ya, jangan pada menyanggah ya. Ada suara-suara ini, agak keberatan kayaknya ya. Infertilitas itu karena memang bukan fakta itu berat Mbak. untuk diterima. Ya, bukan infertilitas, impotensi ya. Impotensi, ayo, mau Maka gimana saya lagi jelas, ayo. saya agak Masa keras. depan kalian suram, wahai para perokok yang bandel-bandel. Bukan laki-laki aja, perempuan pun dia. Oh iya, perempuan. Oh saya bersih, maaf. Kalau soal itu saya bersih. Kan perokok pasif juga bisa. Oh iya benar. Memang saya kalau sudah ada bau rokok saya langsung otomatis menjauh Bu. lebih Tersengat baik. rasanya Bu. Iya. Maka itu kita rokok itu bukan perokok atau bukan perokok. Iya. Tidak perokok, tetapi risiko atau tidak risiko. Oh. Jadi meningkat ya Bu ya, bukan lagi sesederhana perokok atau tidak perokok. Jadi ya, kan risiko tidak berisiko. Baik, kita balik lagi ke Siap. diabetes. Nanti kita balik lagi minggu-minggu depan kita bahas soal rokok ya Bu ya, Boleh, silakan. secara mendalam. Menarik ini. Baik, jadi kalau memang merokok, alkoholisme dan tadi sampai pada keturunan itu, obesitas itu meningkatkan risiko untuk diabetes, maka penyebabnya tadi bisa dihindari nggak sih Bu sebenarnya yang keturunan itu tadi? Apakah memang dia tidak bisa lagi mengingkari takdir itu Bu? Dia ya Bisa. ibunya orang tuanya mungkin diabetes dan dia
hanya bisa menerima atau gimana Bu? Bisakah Jadi, dihindari? bukan, Kalau alkohol bisa dihindari secara itu sadar kan, ya Bu ya? kan, bisa dimodifikasi ya. Betul. Tapi kalau misalnya seperti keturunan, kita bisa sebetulnya menghindari. Maka kita ada Mbak sebetulnya, kan kita ada program sebetulnya. Pada waktu sebelum kawin ada marriage counseling. Oke. Marriage counseling Ya. di KUA. Ya. Itu bekerja di situ adalah bidan, puskesmas, dokter, BKKBN, terus orang KUA. Di situ Oke. dijelaskan. Jadi kita jelaskan bahwa kalau ada penyakit-penyakit keturunan seperti hipertensi, kanker, terus penyakit diabetes, coba kita minimalisir. Kalau udah cinta kan nggak bisa ya. Oh. Itu kan kita kalau misalnya Kalau konsul duniaku. kalau caten Kalau itu kan calon matahariku. pengantin itu kan misalnya konsulnya kan sudah suami istri selama 2 bulan. Iya. Gitu Sudah mengalami gangguan kesehatan baru konsul ya Bu ya, biasanya. tapi kalau mau kawinnya seperti itu. Jadi betul. seperti bisa. Seperti itu bisa. Jadi kita hindari dengan meminimalisir faktor-faktor yang lain. Jangan Oke. rokok, jangan obesitas gitu loh, jangan alkoholisme. Sepertinya itu. Manajemen stresnya Manajemen stresnya ya Bu ya. Dan diabetes yang tidak terkontrol itu bisa berakibat pada kematian ya Bu ya. Ya. Tadi pagi saya Bu baca berita bahwa ada seorang artis memang udah usia juga, itu dia meninggal di usia 75 karena diabetes. Artis yang kebanyakan mereka bisa mengakses pengobatan dengan lebih baik ya Bu ya dibandingkan masyarakat, tapi juga akhirnya harus meninggal karena diabetes. Seperti apa sih Bu pentingnya mengontrol diabetes bagi para penderita Bu? Kalau untuk komplikasi ya, Iya. komplikasi itu bisa karena dia merusak pembuluh darah. Pertama itu komplikasinya pada saraf. Jadi seperti namanya itu adalah neuropati. Jadi sarafnya tidak berfungsi. Tidak berfungsi, yang motorik akan menjadi lemas. Terus gangguan sensori sensitifnya, terus gangguan dari otonom. Jadi misalnya dia otonom itu tentang urusan-urusan dengan dengan ini apa yang kita laksanakan tidak di bawah sadar kita. Terus yang kedua adalah mikroangiopati, rusaknya pembuluh darah kecil seperti retina mata kita menjadi rusak. Terus gangguan pada ginjal. Dan yang terakhir adalah makroangiopati, rusaknya pembuluh darah besar pada jantung dan pembuluh darah dan otak. Kalau sudah situ sudah selesai permasalahan kita. Tapi supaya kita bisa dengan baik, supaya bisa dikelola dengan baik walaupun orang sudah seperti itu, masih ada upaya-upaya. Jadi upaya-upaya kita itu pada diabetes mellitus itu ada 4 Mbak. 1 dengan edukasi. Oke. Edukasi seperti tadi ya, edukasi tentang lifestyle tadi. 2 tentang kita harus nutrisi dijaga. Orang diabetes mellitus tidak ada pantangan Mbak. Yang tidak boleh nggak ada. Yang tidak boleh itu hanya gula asli saja. Oh, nasi putih boleh Bu? Boleh. Jadi kalau kita prinsip pada nutrisi diabetes mellitus ada 3J. Jenisnya, Oke. jumlahnya, Baik. jadwal. Oh, jadwal ya. Jadwal. Kayaknya Jadi yang kalau ada jadwal ya, Bu. jenisnya yang tidak semua nggak ada pantang. Oke. Jenisnya itu boleh semua, tapi yang tidak boleh hanyalah gula ini aja, gula asli itu. Karena harus diganti. Gula pasir ya Bu ya? Ya, gula pasir. Yang Baik. diganti itu dengan gula yang non kalori rendah. Yang kedua, ini adalah jadwal. Jadwalnya itu harus teratur. Nah, orang itu. diabetes itu. Yang agak berat itu mungkin jadwal Bu ya? Ya, jadwal. Jadi karena kita makanan diabsorpsi itu 6 jam. Jadi kalau kita mau makan pagi jam 6, makan siang jam 12, makan sore jam 6. Per 6 jam ya teman-teman Per 6 ya? jam. Bukan per 3 jam ya Bukan, makan itu ya? 3 jamnya itu untuk snacknya. Oh, snack. Makan snack boleh. Baik. Tapi nggak boleh ngemil. Karena orang diabetes itu adalah haus dan lapar. Oke. Nah, jadi maka itu kita harus ada atur bahwa 3 jam snack. Nanti jam 9, nanti jam 3, jam 9 malam. Oke. Seperti itu. Jadi itu jadwalnya teratur karena absorpsi makan itu 6 jam. Jadi memang disiplin itu penting ya Bu ya, Ya. buat yang diabetes ya? Untuk diabetes. Jadi sebenarnya bukan pantangan, justru malah Bukan. disiplin itu sendiri ya Bu Itu, ya? heeh. Terus tentang jenis ya, boleh kok nasi putih. Gitu. Harus kita Karena ada ukur. saudara saya sudah diabetes, dia nggak makan nasi putih tapi Nah, makan itu dia. talas. Nah, itu dokter. talas ya. Iya. Yang kalori rendah itu adalah talas ya. Kentang iya.
Kentang. Iya, kentang iya. Tapi orang mau Tapi bukan french fries ya? Hah? Bukan french Oh fries, bukan, kentang biasa ya, kentang Bu. biasa Bu bukan dokter french ya. fries, bukan. Iya, Yang kentang iya. biasa itu kan kalorinya rendah. Iya. Kentang, Tiwul boleh, tiwul. tiwul tapi tidak boleh banyak-banyak. Gak boleh banyak-banyak, kameramen ya. Abang Karena- kameramen. Tiwul itu kan ini juga sih. Tiwul itu kan ada HCN-nya ya, Mm-mm. asam sianidanya. Iya. Hati-hati gitu loh. Terus ininya apa? Bote ya. Apa bote itu ya? Ada yang tahu? Bukan, bote itu seperti itu. Kalau saya orang Jawa jadi bote. Bote itu seperti tales, tapi yang hitam-hitam tuh loh. Yang kecil-kecil? Ya, yang kecil-kecil yang dijual di pasar itu. Oh, yang iya, hitam. iya, Ya, itu juga bagus itu kalori rendah. Tapi kayaknya agak sulit deh Bu itu dicarinya Enggak. Bu ya. Pasar tradisional banyak Oh, itu. Mungkin kalau di supermarket nggak ada. oke. Itu ya. Nah, itu. Terus yang ketiga tentang kita harus beraktivitas fisik. 30 menit. Ngangkatin kamera gini biar termasuk aktivitas fisik 30 menit belum Bu? Ya, tapi paling bagus aktivitas fisik itu pagi hari. Oke. Pada waktu sebelum matahari terbit. Oh, Nah, sebelum matahari terbit. 5:30 ya kita ada podcast ya? Nah, jadi sebelum matahari terbit. Jadi itu karena jadi kita ke udara luar. Jadi kita dapat oksigen. Oh, begitu. Itu sebetulnya. Terus itu mau berenang juga boleh, main sepeda juga boleh yang 30 menit. Dan yang terakhir adalah farmakologi dengan obat. Patuhilah minum obat yang teratur. Apa kata dokter? Karena kalau kita tidak patuh, ya itu akan jadi ini. Gitu akan jadi komplikasi yang berat. Sebetulnya itu kalau kita orang diabetes mellitus itu. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan orang normal. Jadi seperti yang dibilang sebuah iklan itu, jadi orang diabetes sebenarnya masih bisa menikmati manisnya hidup ya Bu ya? Bisa, pesta bisa. Saya selalu bilang, saya mau pesta dokter, makan boleh, makan saja. Tapi kamu harus tahu batasan. Kalau aku makan anggur jangan sekilo. Saya bilang gitu. Kalau Iya juga ya dokter ya. Berapa dokter ya paling 5 biji lah sekali makan. Kalau makan pisang jangan 1 tandan, saya bilang gitu. Kan kadang-kadang itu pisang kan ya. 1 apel buah 1 boleh semua boleh. Kalau misalnya di pesta semua boleh, silakan. Mie, pasta. Boleh silakan. Boleh. Tapi kita harus tahu berapa. Sesudah itu kita harus tahu. Kalau kita misalnya makan siang jam 12 makan seperti itu. Jam 3 jangan kamu makan lagi dong supaya Jangan. itu. Kalau makan siang jam 12, jam 3 jangan makan lagi nih abang-abang Jadi, kameramen ya. karena sudah lebih ini, kita sudah ini. Kan kita kan kalau makan rugi dong kalau saya pesta. Rugi dong kalau nggak makan ya. Kalau Bener. rugi kan, kalau Iya. pesta kan mesti makan enak. Masa cuma ngamplop aja Bu dokter ya. Amplop aja kan, pakai amplop, masa kita amplop Masa aja. mulia banget, masa nggak makan, enak-enak kita nggak makan. Betul. Jadi seperti ada pasta itu Iya. makan aja. Itu jadi Tapi jangan banyak-banyak. ya, jadi kita tahu itu. Dan dijadwal. Jadi jadwal dengan Kalau sudah baik. makan jam 12 di pesta, jam 3, jam Nggak 2 usah, jangan makan lagi makan di rumah. ya, mungkin ada kita ada minum aja atau buah saja gitu loh. Jadi Minum untuk- yang manis-manis juga misalnya pakai sirup itu juga No. masih boleh. Oh, big no. Nggak boleh banget ya. Jadi kita hindari makan minuman-minuman yang bersoda. Bersoda. Yes. Jadi itu kan karena gulanya gula asli. Kalau kita mau ya kita cari dong yang sirup yang itu yang gulanya kalori rendah banyak. Oh kan. iya. Yang Tapi agak mahal emang- tapi memang ya Bu Ya dokter. agak mahal dan tidak enak. Iya, Ya, tidak kurang enak. manis Kurang ya. manis ya, Manisnya tapi- tidak seperti Tapi manis kalau, yang tapi gula ke- biasa. ya, tapi kalau misalnya seperti sudah biasa ya nggak apa-apa gitu. Bu dokter punya data atau mengetahuikah jumlah penderita diabetes saat ini di Lampung Bu dokter? Saya lihat kemarin bahwa di profil itu ada peningkatan. Jadi hampir setiap tahun itu peningkatan di Provinsi Lampung itu sekitar 1.000 sampai 2.000. Banyak loh sebetulnya. Trennya naik terus Bu Naik dokter? terus. Apa penyebabnya kira-kira Bu dokter? Edukasi itu. sepertinya media sudah banyak memberitakan soal itu Bu dokter. Ya, karena gini loh Mbak, sebenarnya orang penyakit itu kan tidak yang nampak di aja, kayak seperti iceberg phenomenon. Yang nampak di itu kan cuman kan seperti Pucuknya gunung es saja, itu ya, iya. kan di Puncaknya atas saja. Tapi di bawahnya kan banyak sebetulnya, gitu loh. Jadi orang-orang tuh baru sadar kalau sudah sakit. Udah ngampun ya Bu dokter Udah kalau udah ngampun sakit dia. ya? Kalau sudah mulai dia banyak kencing, Iya. lapar terus, Heeh. terus habis itu banyak minum, mulai badan lemes. Nah sudah dia baru berobat. Padahal sebetulnya kita kan bisa dari awal, Iya. gitu dari awal. Jadi seperti itu jadi meningkat terus. Dan juga ini kita itu sebetulnya orang tuh kalau sadar pengen sehat kan sebenarnya datang ke puskesmas, datang ke ini kan cuma untuk konsultasi boleh-boleh saja kan.
Jangan datangnya pada sudah sakit. Terkait itu Bu Dokter, apakah sekarang memang akses masyarakat untuk pengobatan secara khusus diabetes di fasilitas-fasilitas kesehatan itu sudah terbuka luas dan murah, bisa dijangkau oleh semua kalangan Bu Dokter? Bisa, ada. Jadi kita untuk ini kan di puskesmas, FKTP sebenarnya ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kan tidak hanya di situ saja FKTP. Kalau kita punya BPJS kan ada klinik. Iya. Berobat konsultasi ke klinik FKTP. Terus yang kedua pada FKTRL, pada tingkat rujukan rumah sakit. Ya, semua itu kan difasilitasi. Dan BPJS yang sekarang itu sudah ada program Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis, diabetes mellitus dan hipertensi, dilaksanakan tiap seminggu sekali. Nah itu, jadi di situ kita bisa gitu loh, bisa untuk diabetes mellitus sambil ada hipertensi gitu. Seminggu sekali itu dianukan. Dan Prolanis itu ada pada puskesmas, ada klinik, tinggal kita datang saja itu di situ. Itu kemudahan-kemudahan yang akan dinikan kan seperti BPJS kan bisa dibiayai oleh pemerintah, dibiayai pada orang yang kaya biaya sendiri, pada perusahaan itu dibiayai perusahaan gitu. Kadang-kadang mereka malas datang itu. Saya masih sehat kok. Gitu loh. Sebetulnya kalau kita seperti itu kita bisa. Di Prolanis itu ada program-programnya. Senam, pemeriksaan hipertensi, pemeriksaan sekarang diabetes, pernah diperiksa gratis. Bahkan kalau ini pun juga biasanya kalau kita pada puskesmas, pada klinik, kita kasih kue gratis, makan gratis, gitu loh sebetulnya. Itu kan kita Prolanis itu kan sudah orang-orang yang sudah sepuh ya biasanya. Orang-orang yang sepuh. Ya sudah itu ya. Memang sudah rentan. Sudah rentan. Ya. Tapi Bu Dokter, ternyata diabetes hari ini itu bukan hanya menyerang usia 45 tahun ke atas atau bahkan yang lebih tua. Anak-anak juga sudah ada, bahkan juga banyak. Ini yang selain keturunan ya Bu Dokter ya. Itu sudah banyak yang harus pakai suntik insulin Bu Dokter. Sebenarnya bagaimana anak-anak itu bisa sudah kena diabetes yang sebelumnya itu diidap oleh orang-orang yang sudah berumur, Ibu Dokter? Kan kita diabetes mellitus ada 4 macam ya Mbak. Diabetes yang tipe 1 itu yang di anak-anak. Anak-anak itu memang sudah sejak lahir sudah pankreasnya sudah rusak. Oh, jadi memang bawaan lahir gitu, bawaan Bu Dokter? Lahir, bukan keturunan. Beda ya, penyakit keturunan dan penyakit bawaan. Ini baru sudah lahir. Itu dia sudah pankreas rusak, jadi dia lahir sudah diabetes mellitus. Dengan diabetes mellitus berarti harus menggunakan insulin yang suntik itu. Iya. Kalau yang ini kan enggak ya. Yang tipe 2 tadi. Yang tipe 3 itu adalah diabetes mellitus yang gestasional. Pada hamil dia akan diabetes mellitus. Padahal orang normal-normal saja. Bayinya besar. Jadi lebih pada karena sang ibu ya? Ya, karena bayinya besar ya. Bayinya besar. Dengan bayinya besar dia kan perlu karbohidrat yang banyak. Iya. Dan di situ juga hormon untuk ibu itu akan menghambat daripada hormon insulinnya. Akhirnya jadi besar. Itu ibu diabetes. Tapi begitu lahir dia itu lahir dia normal kembali. Dan itu salah satu faktor untuk nanti diabetes mellitus yang tipe 2 tadi. Terus yang keempat itu karena faktor lain, misalnya karena kelainan pankreas, karena infeksi, karena karena ada tumor atau yang lain-lain. Nah, untuk yang tipe 1 yang kasihan memang. Sebetulnya dari awal udah insulin terus itu. Jadi itu seumur hidup pakai insulin itu, gitu. Sebelum sampai pada tahap diabetes, Bu Dokter, itu ada namanya pradiabetes. Pradiabetes masih bisa normal nggak sih Bu Dokter? Atau memang dia hanya berjalan cepat atau lambat menuju diabetes itu? Atau apakah dia bisa kembali normal? Kalau prediabetes itu kan kita bisa cek ya dengan gula darah sebelum makan, sebelum puasa dan kita bisa prediabetes. Kita dengan ada prediabetes, kalau kita lifestyle kita ditekan habis ya bisa kembali ke normal sebelum sampai diabetes mellitus, betul gitu loh. Jadi pradiabetes masih ada kesempatan untuk sembuh normal, terhindar dari diabetes. Normal, tapi kalau yang diabetes mellitus tidak. Kalau sudah diabetes tidak bisa sembuh lagi. Nggak bisa besok, tapi bisa terkontrol. Bisanya terkontrol. Ya terkontrol dengan tadi 4 tadi, dengan edukasi lifestyle-nya, dengan nutrisi yang baik, dengan
latihan fisik yang baik dan patuh minum obat. Patuh minum obat. Kan minum obat itu memang selama hidup ya, tetapi dokter itu tidak akan memberikan dokternya seberat itu. Maka sering kontrol. Setiap bulan sekali kontrollah ke puskesmas. Setiap bulan sekali kontrollah ke rumah sakit atau ke klinik. Nah, dia akan dipantau. Tapi kalau dia nggak kontrol ya udah. Gitu loh sebetulnya. Karena kan diturunkan dosisnya sesuai dengan dia gitu loh. Lama-lama kemungkinan ada yang tidak menggunakan obat itu lagi. Tetapi tetap yang 3 itu bisa lifestyle, nutrisi dijaga itu bisa. Seperti itu, tapi dia akan diderita seumur hidup. Terakhir Ibu Dokter, bagaimana cara para penderita diabetes supaya mereka tetap bisa meningkatkan kualitas hidupnya? Itu kualitas hidup kita ya dengan itu, lifestyle dijaga, nutrisi dijaga. Makan junk food masih boleh nggak sih Bu Junk Dokter? food boleh ya. Jangan ada masalah. Tapi kita harus tahu, ya kan, nutrisi dijaga. Kalau perlu kita konsultasi sama dokter gizi, ahli gizi. Di puskesmas kan ada ahli gizi. Di puskesmas itu ada pojok gizi. Oke. Ada pojok konseling. Nah, pojok konseling itu konsultasi sama ahli gizi. Karena kita punya ahli gizi. Di situ konsultasi bagaimana saya mau makan. Junk food boleh, makan apa aja boleh. Saya bilang makan apa boleh kok. Tetapi harus di jumlahnya berapa gitu. Jadi nggak ada masalah soal makanan kita. Penggantian dari gula pasir dengan gula aren atau gula merah itu No. nggak ada dampaknya dokter? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Tetap aja. Tetap gulanya gula pasir, gula merah, gula aren tetap kalori tinggi. Oh. Tapi tetap kita harus menggunakan gula-gula yang kalori rendah. Dan memang biasanya kalau sudah penderita diabetes dia harus melakukan pengecekan darah sendiri dokter ya? Ya kalau misalnya mau boleh pengecekan darah sendiri pagi menggunakan gula darah atau menggunakan tes yang lama dengan glukotes ya, kencingnya ada masukin, nah kita lihat oh ini sudah bagus gitu. Baik. Jadi memang penderita diabetes masih boleh makan apapun, boleh. Tapi porsi dan jadwalnya harus diperhatikan. Diatur. Yang penting gulanya tidak boleh, gula asli. Gula batu nggak boleh. Oh gula batu juga nggak boleh ya? Boleh. Jadi gula yang itu nggak boleh. Gula yang diproduksi itu nggak boleh, tapi gulanya tetap khusus untuk gula itu. Memang nggak enak gula itu. Tebu boleh aja makan tebu Pak. Es tebu ya biasanya boleh nggak? Boleh makan. Boleh. Tapi maksud saya gini, yang asli ya. Iya. Bukan itu. Kan banyak nih sekarang dok es tebu ya. Tapi tebunya tidak boleh dikasih ini ya, tidak boleh dikasih sirup ya. Iya. Itu boleh. Murni aja. tebu saja. Tapi kita tahu nanti berapa saya makan itu. Kan itu kan termasuk buah. Iya. Kan kita buah juga ini. Jadi dibatasi dong, jangan kita langsung segini maksud. Gitu. Kan cuma rasa aja. Segelas boleh dokter ya? Segelas gitu segelas aja boleh. Jadi kita bisa ini ya. Sehari sekali aja. Ya, kalau es tebu kan masih panas-panas minum es tebu. Iya. Dinikmati saja. Sebenarnya kita itu kan kita sakit atau tidak kan karena kita sih. Iya. Faktor stres saja kita yang mau ini gitu loh. Kalau kita misalnya nggak boleh ini nggak boleh tambah sakit lah. Jadi sebenarnya ibu dari penyakit ini stres apa diabetes sebenarnya? Karena stres juga bisa menimbulkan banyak penyakit. Ya semua stres Iya. itu. Stres itu penyakit semua. Iya. Itu ya apalagi ke penyakit Ayo mengelola metabolik. stres baik-baik teman-teman. Nah, betul. Kelola stres. Siapa sih yang nggak stres di Iya, dunia ini? Nggak iya, ada. nggak ada. Kita itu hilang stres ya pada waktu kalau sudah dipanggil Iya. yang Maha betul, Kuasa. Betul. Itu. Tapi kalau kita kelola stres dengan baik, semua kita syukuri hidup ini, Iya. kan gitu. Kita memaafkan orang, Iya. kan gitu ya. Nah itu enak hidup. Kayaknya pada pagi hari ini animo dari para kameramen ini agak tinggi nih dokter nih tentang diabetes. Tertarik? Ada lagi pertanyaannya? Abang-abang kameramen bisa konsultasi gratis sama ibu dokter. Baik, ibu dokter seperti itu ya. Ternyata memang diabetes tidak semengerikan itu ya. Iya. Jadi tidak yang katanya nggak boleh makan mie, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan roti putih, harus roti gandum. Sebenarnya boleh, masih boleh. Makan aja. Ya, tapi disiplin. Betul. Jadi kita harus tahu. Makan Ya, aja asal ya, kita asal bisa ada. Kalau nggak ada ya dipikirkan dulu bagaimana supaya ada ya. Betul. Baiklah, Bu Dokter, tolong kasih kita closing statement supaya kita lebih semangat untuk menjaga hidup, jangan kena diabetes atau sudah kena diabetes tetap bisa menjaga kualitas hidupnya. Oke. Jadi kalau sebenarnya kita pencegahan diabetes tuh bisa dilakukan sejak awal. Pada waktu si ibu hamil, itu kita harus datang ke posyandu balita. Sudah lahir, datang ke posyandu balita. Sudah remaja, ada posyandu remaja.
ada lagi posyandu PTM khusus untuk penyakit-penyakit tidak menular. Beda ini, posyandu remaja itu 10 sampai 18 tahun. Terus yang posyandu PTM itu 15 sampai semuanya. Terakhir itu adalah posyandu lansia. Posyandu lansia. Orang posyandu lansia itu bukan sakit saja, sehat juga. Ternyata posyandu sahabat Lampung Pos bukan cuma untuk anak, Ya, ada juga untuk remaja dan lansia. Itu kalau kita laksanakan dari awal kelahiran sampai aman kita hidup ini. Terus yang kedua, kalau kita sudah sakit ya tadi kita edukasi. Kan gitu, datang edukasi kan tidak ke rumah sakit, kita ke dokter. Puskesmas ada, klinik ada, terus habis itu rumah sakit ada. Dan yang paling penting kalau sudah kita sakit datanglah ke Prolanis. Nah ini Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis yang ada di puskesmas, yang ada di klinik, yang masih jarang sekali orang mau datang. Padahal itu gratis semua, olahraga gratis, kasih obat, masih kasih untuk pemeriksaan gratis, dan itu dengan terus yang kedua dengan fisik tadi, yang ketiga dengan nutrisi yang teratur, 3J, jenis, jadwal, dan jumlahnya, dan yang keempat 3J. ya patuhan minum obat. Selesai. Jadi mudah-mudahan itu akan ini tidak terjadi diabetes, tapi juga untuk diabetes supaya dicegah supaya tidak membebani masyarakat, Membebani keluarga. membebani keluarga, akhirnya membebani Indonesia. Iya. Itu sebetulnya kan kalau sudah sakit, kita penyakit kronis sakit itu kan karena seperti tadi makroangiopati itu kan udah stroke, jantung, kan membebani Indonesia toh. Harusnya kan gini loh. Kalau kita mau ini kan harusnya kunjungan dari orang sakit itu cuma 20% loh di rumah sakit. Sekarang tuh enggak, Mbak, 50% orang sakit. Wow. Harusnya tujuan kita yang 50% itu orang sehat yang datang. Jadi orang datang itu cuma konsultasi. Kan enggak pakai obat. Iya. Enggak bayar. Dokternya dibayar sama aja. Iya. Tuh, jadi kan sebetulnya obat kita, beban kita adalah obat kita. Obat-obat penyakit kronis. Dan memang obat itu kan mahal ya Bu Dokter ya? Mahal betul. Walaupun misalnya orang bilang, "Pak Dokter, saya pakai obat generik gak enak." Oh, saya bilang kayak gitu. Obat generik itu sama dengan obat yang paten. Hanya obat generik itu diproduksi oleh BUMN. Jadi bisa, ada subsidi, iya. Membebani lagi pemerintah. Sebetulnya itu. Kan orang gitu sih. Sebetulnya sama fungsinya. Itu loh, ya. Tuh. Begitu sahabat Lampung Pos. Kita hidup sehat saja. Ya, hidup supaya sehat. jangan jadi beban negara. Betul. Jangan jadi beban keluarga juga. Datang ke posyandu. Datang ke posyandu. Minum kopi pahit aja ya Bu Dokter ya? Kopi sehari berapa? Berapa kali? 2 gelas sekali minum. 2 gelas itu kopi itu adalah untuk proteksi jantung. Oh. Jadi dia akan memacu jadi jantung untuk dia berproduksi lebih baik. Tetapi kalau lebih dari 3 kali enggak, untuk risiko penyakit jantung. Oke. Jangan Kopi. lebih dari 3 kali kata Ibu Dokter ya. Jadi sayangi jantungmu. Ya. Ya enggak segini juga. Ini namanya air putih kalau segini. Kopi itu segini, Masnya. Pakai tumbler punya isinya kopi. Pakai tumbler itu enggak enak juga ya. Kopi pakai tumbler ya udah dingin ya. Sedap. Kopi itu kan diminum kalau sudah waktu panas ya. Betul kan? Itu kan untuk ini. Ya. Kalau gitu dibagi-bagi ya Bu Dokter ya kalau tumbler ya. Betul. Ya bawa sini. Kenapa nggak dari tadi ngomongnya? Jadi 2. Kalau jangan lebih dari 2. Baik. Berapa pas ya masih kita. Jadi kopi masih boleh diproduksi di. Ya. Ya yang suka siapa? Kopi suka manis, tapi maksudnya jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan manisnya. Kayak saya lah sedang-sedang aja manisnya Ibu Dokter ya. Betul, cocok. Jadi kalau sedang-sedang aja itu lebih enak dipandang. Bener kayak kita Ibu Dokter ya. Betul. Asik. Satu frekuensi saya sama Bu Dokter ini. Baik Ibu Dokter, terima kasih untuk banyak sekali pencerahannya. Ya. Semoga podcast kita bincang kita pada hari ini bisa mencerahkan dan memberikan energi yang baru bagi semua sahabat Lampung Pos, baik yang tidak diabetes maupun pra-diabetes juga yang sudah diabetes. Tetap semangat karena kualitas hidup kita menentukan dengan 3J tadi ya. Baik, terima kasih Bu Dokter atas kehadirannya. Sahabat Lampung Pos, kita sudah ada di akhir acara. Biarlah senyummu yang manis, darahmu jangan ya. Tetap semangat, sampai jumpa lagi dalam podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat. Semangat.